Shalom saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat hari ini kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami, berikanlah kami hikmat-Mu, agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul, Yesuslah Pintu Keselamatan. Ayat bacaan firman Tuhan terambil dalam Yohanes 10 ayat 1 sampai 9. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Saudaraku yang saya kasihi, akulah pintu adalah pernyataan ketiga dari 7 pernyataan akulah yang terdapat dalam kitab Yohanes. Untuk mengerti konteks dari pernyataan Yesus, kita bisa terlebih dahulu mempelajari latar belakang tentang pintu yang dimaksud oleh Yesus. Pada zaman itu, domba-domba dipelihara dalam suatu peternakan yang dikelilingi pagar dengan sebuah pintu, agar domba-domba tersebut dapat keluar untuk mencari makanan maupun air dan masuk saat mereka kembali. Domba merupakan binatang yang mudah tersesat, karena tidak mempunyai insting posisi seperti binatang lainnya yang dapat mencari jalan pulang. Oleh karena itu, domba benar-benar hanya dapat mengandalkan arahan dari gembalanya, kapan mereka harus keluar dari pintu tersebut dan kapan mereka harus kembali. Mereka sangat bergantung kepada gembalanya. Melalui pernyataannya, Yesus ingin menyatakan bahwa Ia adalah satu-satunya pribadi
yang memberikan arahan yang benar dalam hidup kita, sehingga kita tidak tersesat. Di ayat pertama, pencuri dan perampok diumpamakan sebagai pihak luar yang menyesatkan dan berusaha untuk membinasakan kita. Tuhan Yesus berkata, Dia satu-satunya akses dan tidak ada yang lain. Melalui pengorbanannya, kita beroleh jalan menjadi anggota dari kerajaan Allah. Dan itulah salah satu dari pemberian Tuhan yang paling berharga yang boleh kita terima. Sebagai domba-dombanya Tuhan, sudah seharusnya kita hanya mendengar suara gembala kita, yaitu Yesus Kristus. Oleh karena itu, kita harus selalu dekat dengan Tuhan untuk supaya kita dapat mengenal dan membedakan suara yang berasal dari Tuhan atau dari si jahat, dan membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Kita harus memperhatikan setiap ajaran Tuhan di dalam Alkitab. Melalui pintu yang Tuhan bukakan, kita dibawa kepada berkat-Nya dan perlindungannya yang sempurna. Tuhan Yesus adalah pintu dari keselamatan kita. Jadi saudaraku yang saya kasihi, mari menjadikan Yesus sebagai akses kepada kehidupan, dan bukan hanya datang ketika dibutuhkan. Setiap hari datanglah kepada Yesus, hidup dalam keintiman, dan nikmati anugerah Tuhan yang luar biasa. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Terima kasih Engkau telah menjadi pintu yang membawa perlindungan, berkat, bahkan keselamatan dalam hidup kami. Karena pengorbanan-Mu lah Engkau menjadi pintu anugerah keselamatan yang kami terima secara cuma-cuma. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu bersandar dan dekat dengan-Mu sepanjang umur hidup kami. Ya Roh Kudus, tuntunlah jalan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami rindu berdoa bagi setiap pendengar-pendengar renungan dan doa ini. Kalau ada di antara kami yang sedang mengalami pergumulan hidup, masalah, baik masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah hutang piutang, masalah apapun itu, kami berdoa, di dalam nama Yesus ada jalan keluar. Di dalam nama Yesus ada mujizat. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu punya cara untuk menolong kami. Engkau tidak pernah kehabisan cara untuk menolong kami. Secara manusia mungkin sulit, mungkin mustahil, tapi kami percaya kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tolonglah anak-anak-Mu Tuhan, agar mereka boleh tetap percaya, tetap berserah, tetap berharap kepadamu, tetap setia dalam menanti janji-Mu. Berikanlah bagi mereka ketenangan, baik ketenangan hati maupun pikiran, agar di tengah-tengah proses kehidupan ini, mereka tidak menjadi lemah, tidak menjadi putus asa atau hilang pengharapan. Hiburkanlah setiap hati anak-anak-Mu yang susah. Kuatkanlah hati yang lemah. Biarlah kasih Tuhan boleh menjamah setiap hati anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang saat ini mengalami kelemahan tubuh, mengalami sakit penyakit. Kami bersatu hati, kami mengangkat hati kami berseru, Tuhan Yesus,
Engkau menjamah setiap tubuh anak-anak-Mu. Segala sakit penyakit, segala kelemahan tubuh yang mengganggu, kami hancurkan. Biarlah kuasa kesembuhan boleh nyata terjadi bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih untuk jamahan-Mu, terima kasih untuk kuasa-Mu bagi kami. Kami percaya Tuhan, kami yang lemah, kami sudah dikuatkan. Kami yang sakit, kami sudah disembuhkan. Kami yang susah sudah dihiburkan. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu saat ini. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kasih dan rahmat-Mu bagi kami di sepanjang hari ini. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu dan segala sesuatu yang telah Engkau kerjakan bagi kami. Ampunilah segala kesalahan kami di sepanjang hari ini, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja kami lakukan. Saat ini Tuhan, kami akan beristirahat. Lindungilah kami di sepanjang malam hari ini. Bangunkan kami besok pagi dengan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, dan saat ini hamba-Mu berdoa, kiranya kasih Tuhan, sukacita, dan damai sejahtera dari Allah Bapa senantiasa boleh memenuhi setiap hati kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa malam hari ini. Saya percaya kita sudah diberkati. Sampai berjumpa kembali dalam doa kita besok. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.